Martin seorang diri membobol tembok pertahanan VR46 Riders Academy. Dia tuh pembalap pertama loh di era MotoGP 4 tak bisa menang di San Marino GP dengan 2 motor berbeda, dengan Honda dan dengan Ducati. Hai. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Pedok Talk. Hari ini banyak banget yang aku pengen curhatin loh sama Mas Joni. Banyak. Apa nih? Tapi sebenarnya bahasannya banyak. Sekaligus aku pengen bahas tentang netizen sama Mas Joni. Menarik soalnya menurut aku. Iya kan gitu. Udah kenyang banget nih kita berdua. Pokoknya kita berdua itu ada aja. Nggak kita berdua doang sih. Hampir semua, kayaknya semua konten kreator tuh ada aja. Pasti ada aja. Jadi sebetulnya itu nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita mulai dulu Pedok Talk pagi ini. Pagi, karena rekamannya pagi. Hari ini dengan menanyakan dulu, Mas Joni sehat? Alhamdulillah Jo. Alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah. Jadi tadinya tuh memang rencananya kita harusnya hari ini kita ketemu. Kita pengen coba ke Holy Rips gitu kan, tapi aku harus ke dokter gigi. Biasa tugas mama-mama yang nganterin anaknya ke dokter gigi. Jadi gak bisa kemana-mana, aku harus standby karena mau langsung menjemput anak aku ke dokter gigi, jadi harus lebih cepat gitu. Jadi mohon maaf ya, tapi minggu depan insya Allah gitu kita bertemu lagi. Nah kita mulai dulu ya Mas Joni, kita buka dulu dengan News Flash. Nah, News Flash ini kita awalnya yang pertama, ya Allah, ini tuh gorengannya bukan gorengan 2015 tapi rasa 2015 memang ya. Ini tentang apa yang terjadi di Aragon kemarin. Kita udah bahas salah siapa sebetulnya, meskipun kalau salah ya 100% salahnya siapa nggak bisa, dan ini udah diputuskan racing incident ya kan Mas Joni. Tapi emang ternyata peperangan di media sosial itu nggak kelar-kelar. Ya, ya Allah. Padahal juga sampai hari ini juga masih ada nih. Tau gak sih, itu kan sebenarnya salahnya Peko, ini kan salahnya Alex Marquez segala macam. Cuman aku udah kali orang kemarin udah Misano, udah kelar aja. Tapi memang dan yang pasti ini sih yang tetap aneh itu kan Pekonya sendiri udah minta maaf gitu loh. Tapi, nah ini yang pengen aku bahas. Jadi ada yang ngomong gitu juga ke aku. Dia bilang gini, woi Mbak Lucy, Peko aja udah minta maaf tuh. Mohon maaf, sebentar saya baca dulu ya. Jadi, guys, kita harus bahas. Peko itu minta maaf, Mas Joni, bukan atas insidennya. Tapi dia minta maaf karena statementnya dia yang terlalu keras ke Alex Marquez. Dicatat ya. Itu. Pinter tuh Peko. Makanya, kalian harus pinter untuk membaca. Ya. Peko minta maaf, gue jelasin lagi. Peko minta maaf atas komentarnya dia ke Alex Marquez. Bukan karena insidennya. Bukan atas insidennya. Itu beda lagi. Jadi ya, mereka itu ketemu katanya minggu malam ya, Mas Joni. Langsung ngobrol-ngobrol. Private, ngobrol. Di obrolan itu aja, kalian tahu gak? Mereka tidak menemukan kesepakatan. Salah dia atau salah dia. Gak ada. Emang gak setuju aja dua-duanya. Pokoknya dua-duanya ngerasa paling benar. Paling benar. Jadi makanya pas press conference hari Kamis, Peko membuka itu sebetulnya adalah memang karena pernyataannya, bukan karena insidennya ya Mas Joni ya? Iya. Dan kalau kita ingat juga Peko ini sadar gitu kalau mamanya dia sudah sempat istilahnya kejeblos pada saat ingat gak Jeng? Yang dia cerita bahwa wah enakan dulu zaman alien gitu, bahwa si motor pabrikan lebih kencang. Itu kan dipelintir-pelintir, pelantar-pelintir. Nah, Peko melihat seandainya dia tidak memberikan komentar itu, ini akan menjadi-jadi. Dan jadi saya sih melihat memang karena ya antara Peko dan Alex Marquez itu kan boleh kita bilang satu kubu di bawah satu pabrikan Ducati, masa ya berantem gitu. Itulah, tapi udahlah, pokoknya udah kelar. Kalau masih mau berantem, terserah ya. Kita lanjut ke pengumuman yang akhirnya diumumkan juga. Miguel Oliveira bergabung dengan Prima Pramac. Tapi entah kenapa kemarin aku ngarepinnya sebetulnya Jack Miller juga akan diumumkan di Misano. Tapi belum juga ya Mas Joni ya. Kenapa? Apakah tapi katanya Franco Campinotti udah ngasih clue bahwa emang Jack Miller? Jack Miller yang bakal jadi ke Pramac. Cuma nanti diumumkannya ntar. Mungkin masih ada urusan yang lainnya yang entah belum ketemu kali Jang. Karena aku tuh mikirnya sepertinya akan diumumkan di Misano.
Iya, Tapi nggak jelas sih Misano 1 betul. apa chapter 2 nih gitu kan. Nah, Soalnya ada kalau 2 dua, loh. iya, Ya kan jangan-jangan chapter 2 lagi. Tapi pokoknya betul. posisi line up 2025 yang belum itu hanya milik Prima Pramak. Satu lagi Prima nih. Pramak. Udah tinggal itu Iya, aja. Kenapa disimpan segini betul. lamanya nggak tahu juga. Mungkin masih nego-negoan juga ya. Nah, Setuju, terus setuju. Miguel Oliveira ini dikontrak langsung sama pabrikan Yamaha-nya. Pabrikan, Jadi kita betul. udah pernah sebut juga bahwa mereka ini memang skemanya beda. Mereka akan pakai Iya, spek yang sama dengan Fabio Quartararo dan Alex betul. Rins. Jadi benar-benar jadi tim B-nya. Seperti Iya, layaknya tugasnya Prima Pramak selama ini di Ducati ya Mas Joni ya. betul. Benar. Terus ada Paolo Pavesio yang sudah resmi diumumkan akan menggantikan Sebagai Clint gantinya. Jarvis. Rin Terus Jarvis. ada ini penting. FIM dan Dorna memperpanjang kontrak sampai 2060. Luar Iya, biasa. buset. 36 tahun loh kontraknya, Mas Joni. Ya. Ya masih mending, Jeng, Apa? daripada IKN ratusan tahun. Ih, betul juga. Terus nggak tahu udah dilanjutin apa enggak. Iya. Kan presidennya baru. Terus, tapi yang paling menarik adalah deal sebelumnya itu kalau nggak salah di tahun 89 ya. Iya, Itu sampai iya, 2043. Nah, ini kan kita belum nyampe nih betul. 2043, tapi udah Belum, diperpanjang belum. lagi sampai 2060. Nah, Iya, sebetulnya di sini aku balik lagi. Aku lama-lama ke Mas Jonian nih dikit-dikit berhubungan dengan Liberty Media. Karena iya, tadinya kan kita betul, semua juga, gila nih kontraknya 36 tahun. Jangan sedih kakak, FIA sama F1 kontraknya 100 tahun. betul, 100 betul. tahun. Tapi ini wajar nggak sih Mas Joni dengan nilai kontrak yang pasti besar, makanya FIM sampai bikin kantor baru katanya di Swiss ya atau di mana Iya, gitu. Eh, betul, betul. Kenapa sih selama ini, karena ini Dorna bayar ke FIM loh ngomong-ngomong gitu. Kenapa Jadi kan selama ini? ya kita tahu, Jeng, Mm-mm. eh, istilahnya institusi tertinggi roda dua ini kan tidak hanya mencakupi MotoGP Ya, atau balapan yang lain, tapi betul. banyak istilahnya urusan yang lain yang global. Entah itu nggak cuma balapan, tapi juga ada keselamatan, ada juga istilahnya touring dan lain-lain yang memang tugasnya ini semangatnya itu kebersamaan. Nah, kita tahu kerja sama Dorna dengan FIM ini boleh dikatakan yang paling menguntungkan, Jeng. Dan selama ini tidak ada persoalan. Bahkan ya dengan bergulirnya Dorna bergabung dengan Liberty yang bertekad untuk meningkatkan keuntungan, tentu ini akan menjadi buat FIM menambah istilahnya investasi juga untuk mungkin melakukan ya program yang lainnya, mungkin memperluas program balapan ke seluruh dunia, mungkin juga mendidik mungkin atau mengembangkan bintang-bintang baru pembalap tidak hanya dari road racing tapi dari mungkin off-road atau yang lainnya, sehingga membuat tim nantinya benar-benar makin berkembang, makin luas. Tapi di sisi itu, apa nih yang harus dia lakukan? Tentu harus membutuhkan dana. Dana dari mana? Nah, mereka itu biasanya mengenerate dari kerjasama dengan si promotor. Karena apa, Jeng? Promotor dan film tidak bisa dipisahkan. Apalagi terkait sebagai kita tahu, film tak hanya institusi, tapi regulator. Regulator ini pasti mengeluarkan aturan. Nah, si Dorna di sini promotor. Promotor ini istilahnya ya menggelar, tapi dia butuh dukungan regulator untuk menetapkan aturan seperti apa. Nah, dengan kondisi saat ini udah fix sejak 2000-an itu MotoGP 4 tak dengan segala macam regulasinya MotoGP, Moto3 dan Moto2 ini coba dipertahankan oleh Dorna sehingga dengan kontrak yang lebih lama lagi tentu tidak perlu istilahnya buang-buang waktu, buang-buang energi untuk mengubah sistem atau regulasi yang ada. Jadi dengan kontrak yang lebih lama ini saya rasa kalaupun ada perubahan, perubahannya tidak perlu drastis atau istilahnya ntar kalau umpamanya katakanlah kontraknya cuma 10 tahunan tiba-tiba film enggak deh gitu, merasa mungkin istilahnya dia lebih kuat, dia menuntut kepada Dorna, udah kita balik ke 2 tak lagi, oh mampus lu gitu. Artinya akan ada dilema, akan ada istilahnya diskusi-diskusi yang kontroversial. Nah, dengan kontrak yang cukup lama ini saya melihat Dorna dan Vim merasa ini sudah ideal dan mungkin kedepannya ya dengan semangat yang sama perubahannya tidak perlu radikal atau tidak perlu ada banyak perubahan lagi. Cari aman sih kalau saya rasa sih. Nah, makanya sebenarnya masuk akal yang tadi Mas Joni bilang kenapa kerjasamanya panjang gitu ya sampai kontrak Panjang, 2060 betul. sampai kemarin tuh David Emmett bilang astaga umur aku udah 96 itu waktu tahun 2060 dia bilang tua banget gue.
gitu. Tapi ya memang sebenarnya berkaitan ya karena updating regulasi aja setiap 5 tahun sekali gitu. Jadi kalau misalnya Betul. kontraknya pendek-pendek cuma 10 tahun gitu ya, ya nanti kalau misalnya ganti tiba-tiba di tengah jalan repot semuanya gitu. Sebenarnya itu ya intinya Nah, ya. itu Mm-mm. Jeng, betul. Benar, benar. Nah, kemudian ada juga yang baru aja keluar kemarin beritanya tentang Repsol yang akhirnya sudah resmi meninggalkan Honda. Betul. Ini luar biasa Betul. loh, karena kerjasama mereka tuh salah satu yang terlama di MotoGP dari tahun 95 Betul. sama Honda. 95, Ya, betul. gila ya, dari tahun Betul, betul, 95 betul. akhirnya udah kelar. Nah, sebetulnya apakah Repsol memutuskan untuk pergi karena Marc Marquez pergi dari Honda juga, atau sebetulnya karena iklim bisnis global yang memang juga sedang tidak menguntungkan, atau kenapa nih akhirnya kan sekarang jadi benar-benar namanya HRC aja kan ya Mas Joni ya, Iya. gitu alasannya apa? Ya saya sih melihat memang salah satu pemicunya adalah keputusan Marc Marquez untuk pergi. Mm-mm. Dengan keputusan pergi ini kita tahu dan tidak bisa dibohongi bahwa Repsol ini memang udah identik dengan Marc Marquez Ya, dari sejak awal karir Marc Marquez. iyalah bener. Nah kemarin keputusan pergi berarti mau nggak mau nih, ya Repsol istilahnya udah punya kontribusi membesarkan seorang bintang Mm-mm. sekaliber Marc Marquez, kemudian masa iya bintangnya pergi dia tetap bertahan, dan ditambah lagi kondisi Honda yang saat ini kan memang lagi dalam pengembangan Ya, gitu ya. betul. Bahkan kalau kita tahu kemarin istilahnya ya nggak ada pembalap Honda pabrikan sama sekali, Jong. Iya, sakit Kemarin dua-duanya. ini sakit. Heeh. Joan Mir Joan sakit. Mir Nah, duluan ya coba katanya. bayangkan. Bayangkan kalau kemarin misalkan nih pada saat kontrak mungkin si Repsol putus kontrak ya istilahnya mau bayar istilahnya kompensasi, Ya, mungkin dia bisa gabung dengan Marc Marquez ya. Sekarang kan bisa, wih dengan Marc Marquez kan 2 kali beruntun menang, itunya ada exposure iya, lagi. iya. Saya melihat seperti itu, dan terlepas dari kita dia mungkin ada apa-apa yang lain, sebenarnya HRC dengan Repsol itu udah smooth dan bahkan mereka udah mengembangkan bahan bakar Iya, untuk tahun 2027 loh. betul. Udah ada partnershipnya, kita pernah bahas juga tuh di Pedok Talk kan. Betul, Jeng. Nah, jadi saya sih melihat memang ini faktor Iya, MM93, luar Jeng. biasa emang dampaknya MM93 ya. Bahkan ntar nyambung ke netizen kalau soal yang itu ya. Tapi itu tadi udah soal Repsol juga, dan ngomongin soal MM93, ada sebuah gesture yang sangat manis gitu katanya sebelum seri Misano kemarin dimulai, dia mampir tuh ke garasinya Betul. Honda, ketemu Santi Hernandez sama kru Honda yang lama gitu ya, dulu memang bertugas untuk membantu Marc Marquez. Jadi katanya dia bilang ini gue pengen membagi kemenangan di Aragon kemarin sama Honda gitu, sama kru gue di Iya, Honda gitu. Nah ini gesture yang bagus banget betul. ya sebenarnya dari Marc Marquez, karena dia bilang ya karena mereka ini yang nemenin gue di saat gue tuh lagi bener-bener kemarin terpuruk di Susah. Honda gitu ya. Tapi mereka Betul, tahu banget betul. kesulitan gue gimana, makanya gue pengen membagi kemenangan ini sama mereka gitu dong. Cakep. Ini. Terus Jadi nggak tahu Jeng, yang apa yang Mas? yang Wisano ini datang nggak? Datang lagi Oh nggak? iya, Kan katanya tuh untuk pada Aragon doang. datang pada kosong. Soalnya kemarin heboh banget soal ini ya, kayaknya karena pakai livery yang spesial gitu kan, tribute Spesial. Fausto Gresini, makanya kemarin tuh Betul. benar-benar fokusnya ke situ gitu ya, Mas Joni ya. Iya, Nah, iya. terus untuk menutup news flash, ini ada kabar yang menyenangkan karena banyak banget yang minta kita bahas ini. Siapa lagi kalau bukan ini adalah rider-rider Indonesia yang membanggakan. Yang pertama adalah tentunya Veda Ega Pratama. Di race pertama Betul. dia memang finishnya di P8, tapi spektakuler di race kedua dia finish di P4 ya Mas Joni ya. Gitu. Dan Betul. kemarin tuh kondisinya susah banget loh di Misano, katanya panas Sulit, segala macem ya pas si panas. pedalnya. Iya. Tuh ada apa kelembabannya Iya, tinggi, betul. tapi aspalnya agak-agak ya basah-basah gimana gitu, Heeh, dan heeh. patut diacungi jempol kan banyak yang bilang cuman P4. Tapi kita patut ingat, ini debut Veda Ega pertama loh. Dan Hmm. kalau umpamanya, maaf nih ya, kalau kita bandingkan dengan pembalap Indonesia di Red Bull Rookies lainnya, ini Veda itu fenomenal Sangat. karena di debutnya sudah naik podium. Yes. Itu pertama. Dan Hmm. dan kedua, Veda ini menorehkan poin lebih dari 100 poin dibanding pembalap Indonesia yang lainnya. Artinya ya jangan melihat cuman debutan ini tapi ya cara usaha, cara upaya dan kemampuan adaptasi Veda Ega di sirkuit Eropa saya acungi jempol, dan harapannya sih tahun depan ya, kebanyakan kan kemarin sebenarnya yang menang-menangan itu kan yang udah 2 tahun, 3 tahun, dan bahkan kalau kita bandingkan dengan masih kalah sama pembalap Asia Tenggara Hakim Danis. Hakim Danis tuh udah hampir 3 tahun loh di Red Bull Rookies, artinya
mereka udah kenal motornya, udah kenal Ya. sirkuitnya, Sepedanya tuh dan baru tahun pertama tahu. gitu ya, saya harapkan sih dengan bekal nanti tahun depan cukup bagus dari hasil ini ya bisa makin jos Marco Jos Amin. pokoknya. Veda, pokoknya kamu ingat Amin. Om Joni sama ingat Tante Lucy di sini ya, gitu ya. Kita selalu punya keyakinan besar gitu. Veda pasti bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada rider-rider yang pernah turun gitu ya. Karena ayo dong Betul. bawa nama Gunung Kidul semakin berkibar. Nah, mantap. Terus Southern Mountain. Southern Mountain, Gunung Kidul. Southern Mountain. Tapi ada satu lagi nih. Ini juga tidak kalah membanggakannya. Siapa lagi kalau bukan, jadi bukan Marquez bersaudara aja yang sama-sama di podium. Ya kan? Iya. Siapa Mas Joni coba Iya. bilang ada siapa yang ada di podium bareng Indonesia nih? Aldi Satya Mahendra sama Galang Hendra Pratama di World Supersport 300. Keren banget kan? Luar Keren. biasa. Ini di race kedua ya? 1-2 aja, Satu-dua? jadi podium bareng tuh. Yang kalau yang podium pertama, yang race pertama itu Aldi aja. yang podium kedua. Iya. Yang keduanya, ketiganya Galang Hendra. Nah yang kemarin bareng. Tuh, keren kan? Cuma memang kemarin itu agak sedikit tanda petik blessing in disguise juga, karena sebenarnya kalau dari hasil Aldi itu keempat, cuman karena Genai melakukan kesalahan, dia terkena penalti tambahan 3 detik, sehingga akhirnya posisi ketiga itu jadi milik Aldi Syara. Tapi terlepas dari itu semua, selamat pokoknya lah. Pokoknya ditunggu ya, kita sedang mengusahakan wawancara sama mereka berdua ini gitu ya. Mas Joni tuh siap. Jadi didoain aja mudah-mudahan waktunya cocok. Karena ya itu, balik lagi gitu. Kalau di Eropa susahnya, kalau giliran kita udah mau bobo ya, mereka baru selesai race. Mending mau bobo nggak malam ya Mas Joni. Iya, betul. Gitu. Jadi ya udah nanti kita tunggu aja sampai ke mungkin masuk ke zona waktu yang lebih friendly gitu ya buat mereka dan juga buat kita gitu. Nah itu tadi udah semuanya tentang News Flash. Kita sekarang break dulu, kita langsung masuk ke sesi hari Sabtu, kualifikasi dan tentunya sprint. Nah kita langsung lanjut nih Mas Joni. Kenapa kemarin Michelin membawa dengar-dengar compound yang lebih keras? Tapi pertimbangan Michelin ini gini, karena motornya ini kan sekarang lebih powerful juga, lebih kencang, brakingnya juga lebih keras juga. Akhirnya mereka siap-siap bawa compound ban yang lebih keras. Meskipun kalau katanya Brad Binder nggak akan kepake juga deh, katanya gitu. Nah ini sebenarnya lebih karena suhu yang diperkirakan emang akan lebih tinggi, atau sebetulnya memang tadi yang aku bilang persoalan ya kan emang sekarang tuh lap time-nya aja sekarang makin lama makin kenceng gitu ya kan? Kenapa alasannya Mas Joni? Di satu sisi memang tadi benar kata Jeng Lucy bahwa perkembangan motor saat ini kan udah cukup kencang. Yang kedua adalah istilahnya Michelin ini takut jaga-jaga kalau kondisi di Misano ini lebih panas suhunya dan juga membuat aspal cukup tinggi. Meskipun pada faktanya lagi-lagi faktor cuaca di San Marino ini krusial. Di Sabtu cukup tinggi dan itu bahkan berbagai macam waktu tercipta dan bahkan seorang masuk ke Bagnaya bisa memecahkan rekor, terlepas dari dia udah apal cangkem gitu, udah apal banget dengan sirkuit di sana. Tapi terlepas dari itu semua, tidak semua ban yang digunakan. Mereka agak kurang percaya dengan hard karena suhunya itu hanya bermain di bawah 50 derajat atau di bawah 48-an. Nah di saat mungkin itu bisa mencapai suhu 50 derajat ke atas, baru tuh yang hard. Dan ya soft malah kita melihat mereka pada doyan, dan makanya pada saat kemarin penentuan waktu tercepat tuh kebanyakan di medium dan soft. Tidak ada yang pakai soft depannya itu katanya terlalu cepat habis. Jadi fix akhirnya pembalap di saat untuk persiapan sprint itu menggunakan depan medium, belakang soft. Cuman terlepas dari itu semua sih saya melihat kayaknya memang lagi-lagi yang kita sering bahas bahwa si donat hitam selang ini kadang-kadang yang membuat balapan tidak terduga, tidak terini, bahkan mungkin orang-orang wah ini. Jadi sebenarnya saya melihat Michelin ini jadi kayak semacam yang selalu kita bahas, the game changer gitu. Semua kejadian jadi ajaib, jadi apa gitu. Ya, kita ingat di Aragon kemarin dengan kondisi aspal baru dia datangkan, ternyata yang lain pada kesulitan, seorang Marc Marquez yang punya kemampuan adaptasi dan juga kemampuan hafal dengan Aragon yang begitu luar biasa diuntungkan dan juga menang. Nah, sebenarnya di Michelin di Misano ini seandainya mungkin ya
suhunya cenderung stabil atau panas dan konstan, mungkin ban-ban yang mereka baru pakai itu bisa digunakan maksimal oleh para pembalap. Tadi Mas Jody bilang kayak gitu, kalau haters tuh ya, hatersnya Marc Marquez nih, misalnya kita hatersnya Marc Marquez, bisa aja kita bilang, ini sama nih, kayak kemarin Jorge Martin waktu di Qatar, dia bilang katanya, gue dipilihin ban yang jelek apa gimana? Kalau kita hatersnya kita bisa bikin gosip, ya kan? Tuh, Peko nggak dapet nih bannya. Ini Betul, gimana nih, ya betul. kan gitu. Bisa aja, tapi kan Iya, enggak gitu. bisa, Jadi bisa, semua betul. itu emang harus dilihat faktanya, oke? Iya, Adalah bisa cek lagi ke episode Pedok Talk yang sebelumnya waktu Aragon, memang Marc Marquez ini kemampuan adaptasinya luar biasa dan di saat luar gua biasa. kerepotan dengan low grip, emang dia bisa bikin sesuatu yang beda. Bahkan Peko Bagnaia aja bilang dan dia mengakui Iya. sendiri kok, emang lean angle-nya dia itu ya cuma dia yang bisa. Miring. Emang dia Bisa, yang pilih, lain kagak yang bisa. lain nggak bisa. Betul. Jadi nggak ada tuh. Yang lain kalau melakukan kayak Marc Marquez, Iya, ya low side, ya high jatuh, side. ya kan bener. Iya. Makanya banyak baca, beneran deh guys gitu. Jadi Peko Bagnaia aja bisa dibilang rivalnya dia di track. Emang dia mengakui kok, enggak lah emang dia aja yang Betul. bikin gitu. Nggak ada menyalah-nyalahkan ban Betul. sama sekali, oke? Nah, terus yang paling Oke. menarik juga adalah akhirnya aku lihat tweetnya Mas Joni. Dia bilang gini ke Fabio Quartararo, JJ yang langsung masuk ke Q2. Karena akhirnya ya, sebenarnya ini dampak, dia masih bilang sih sebetulnya ada improvement karena kan pernah tes di Misano nih, Tes duluan, ya betul. kan, udah duluan Betul, nih mereka di sana. betul. Ada dampaknya ada, tapi waktu itu aku ingat Fabio Quartararo juga bilang bahwa sebetulnya time attack dia belum dapat, ya kan. Tapi ini Mas Joni ngeliat ada step yang lumayan maju dari Yamaha nggak sih? Saya melihat memang sebenarnya ya apa ya? Belum. Same old sih belum, Iya ya. Cuma memang karena kemarin tuh diuntungkan sudah tes duluan dan kemudian juga kan sebenarnya tanda petik tidak cuman Fabio Quartararo tampil wow banget. Nah, pembalap-pembalap lain agak kesulitan dengan kondisi yang ada karena memang mereka juga agak cukup antisipatif bagaimana untuk mengenal ban dengan lebih baik lagi karena pada saat itu semua pembalap sudah dipusingkan kalau ada informasi dari BMKG di sana minggu itu hujan. Severe Yang weather itu warning bahkan. makanya dia bilang wah gimana nih apakah jadi udah ya kadang-kadang pembalap gitu pamannya dia fokus katakanlah udah dapat untuk di sprint mereka kan langsung fokus untuk ke setting ban untuk main race. Iya, Nah problemnya apa kemarin itu cuacanya yang di hari Sabtu itu kan cukup bagus banget dan bahkan pembalap yakin wah semua waktu itu pilihan bannya udah langsung semua dicak tuh medium soft gak ada yang lain. Nah pada saat kemudian hari Minggu tapi tunggu untuk setting hari Minggu kita belum dapat karena kondisinya apa tidak kejadian atau tidak ditemui saat tes atau apa kondisi hujan terjadi. Bener. Ini jadi bener-bener kemarin tuh saya rasa Fabio Quartararo agak sedikit diuntungkan dia lebih fokus ke untuk bisa langsung ke Q2 sementara pembalap lain sebenarnya udah mikir untuk hari Minggu aja. Iya bener gitu. fokusnya dia ya emang karena dia dihantui banget sama time attack kan sebetulnya. Betul, Jadi dia fokusnya tuh ke betul. situ gitu. Nah terus di hari Jumat, hari Sabtu ini kita juga udah mendengar bahwa Joan Mir tuh tidak turun karena ada illness. Illness apaan sih Mas Joni? Dia entah salah makan entah apa. Jadi ini agak aneh Jeng di kondisi di Misano tuh kemarin. Akhirnya nggak turun juga kan karena nggak cuma Joan juga. Mir. Siapa? Bahkan katanya tempat Enea Bastianini pagi itu katanya sakit perut. Oh iya. Terus Arbolino juga katanya dia agak-agak pokoknya rasa lemes. Nah, aku nggak ngerti ini di Italia apa agak semalaman. Gitu ya? Iya, apa kenapa dan akhirnya atau kemarin ini malah party di mana yo? Iya itu, jangan-jangan partai di pinggiran gitu salah makan, nggak tahu juga ya. Iya. Jadi benar-benar kemarin tuh hampir semua permasalahan soal kalau kata orang Sunda urbet Jeng. Urbet. Pesan beteng. Nyeri beteng. Ya kan aku tahu lah nyeri beteng. Nyeri beteng. Nah, tapi memang hari sebelum sprint ada kejadian-kejadian yang aneh gitu ya. Yang heboh juga itu kejadian hari Sabtu ya kalau nggak salah. Yang motornya forward facing itu betul nyangsang ya masuk ke garasinya Aprilia, garasinya Alexis Spargaro. Sumpah tapi itu serem banget sih. Untung nggak ada korban ya. Iya sih Jeng, betul Jeng. Tapi emang ya forward ini terlepas dari ini rider pengganti kan ya Mas Joni ya? Betul. Jadi memang si forward ini kan sebenarnya
boleh dikatakan juga dalam proses pengembangan. Jadi Hmm. mereka tidak meng-hire pembalap yang kawakan dan Oh, boleh dibilang memang layer masih di bawah Kalek dan Boscoscuro oke. dan mereka mencoba untuk tampil dan ya lagi-lagi kalau pamannya pembalapnya ya bukan pembalap kawakan pasti ada aja karena motornya memang sulit dikendalikan, Jeng. Oh gitu, iya sih, tapi itu serem banget. Tapi untungnya nggak kejadian apa-apa. Nah, Tidak jadi terus apa-apa, betul. sebelum kita ngomongin sesi kualifikasi, ternyata guys, ini adalah kali kedua Pecco Bagnaia turun di Misano dengan kondisi tidak 100% fit. Jadi kejadian kemarin di Ya, Aragon itu ternyata emang ya alhamdulillah gitu nggak ada yang fracture, nggak ada yang apa, tapi dia betul, bilang betul, masih lumayan sakit di bagian dada. Juga dia masih kompres-kompres terus betul, gitu ya. Lehernya juga betul. masih sakit sebetulnya. Jadi dia tidak 100% fit. Lagi-lagi turun di Fit, Misano. Betul. Nah, iya. soal kualifikasinya nih Mas Joni. Meskipun Pecco Hmm, Bagnaia tidak 100% fit, tapi dia memecahkan rekor baru. Luar biasa ya. iya, Ih, pole betul, position betul, loh Jeng. dia. Gila. Bisa-bisanya emang Jadi Akamsi kalau suka sih. mamanya kalau kita melihat ini sebenarnya memang indikasi gitu bahwa Apa? di Misano ini di balapnya itu pasti bakal seru karena apa? Dari mulai free practice pertama, kemudian free practice kedua, Mm-mm. sampai kemudian warm up itu pembalapnya beda-beda, Jeng. Iya, iya Dan benar. yang uniknya lagi tuh kemarin sejak awal press conference, Marc Marquez tuh nggak seoptimis waktu Iya, Aragon. Jadi benar. tidak ada kata super good dia, tidak Nggak ada, nggak ada, mengatakan nggak ada. super good Nggak ada. pembalap. Frankie Nah, dari Carchetti sini juga saya di melihat Twitter nggak bilang apa-apa. makanya dari situ saya sebenarnya melihat bahwa wah ini ada apa gitu. Dan saya juga sebenarnya lebih menjagokan kepada seorang Jorge Martin karena tahun lalu kan dia yang pole Oh. position, kemudian menang sprint dan Ya, menang balapannya. betul. Makanya saya udah ini mah milik Martin. Ntar baru nanti di San Marino 2 mungkin ya Peko balas Ah, gitu. ah, ah, ah. Ternyata ya sempet sempet wih berbunga-bunga tuh di Iya, sprint race tuh Jo. tapi kualifikasi bos senang, ya kan? Bos VR46 Riders Academy Iya, senang tuh karena di front row semuanya adalah eh, timnya dia gitu ya, bukan timnya dia stay gitu betul. ya, tapi ini adalah tim VR46 Betul. Academy Riders gitu. Jadi pertama ada Pecco Bagnaia, kedua itu ada sebentar, siapa? Mas Joni. Oh, Bezeki. Franco dong. Franco Morbidelli Franco, ketika Marco Bezeki ya? Bezzecchi 3, benar, benar. Oke, Aku oke. suka agak dua-duanya berindil soalnya. Jadi pokoknya Pecco, Franco Morbidelli, sama Marco Bezzecchi. Nah, buat Marco Itu keriting Bezzecchi, semua tuh, Jang. iya makanya semuanya keriting, ya kan? Tapi emang ini kayak aku langsung ingat nih, tiga-tiganya kan Frankie udah lama nggak kenceng ya. Yang Franco Betul. Morbidelli kita seneng banget tuh. Wah, ini kebangkitan dari Franco Iya, Morbidelli versi 2020 nih kayaknya gitu. Udah seneng, dia betul. juga seneng akhirnya bisa front row lagi. Marco Bezzecchi apalagi dia busuk banget sama GP23, tapi di Misano ini dia bisa menunjukkan sesuatu. Meskipun sekarang kalau kita masuk ke sprintnya dulu, yuk Mas Joni. Iya. Sprint ini mengutip kata-kata dari seorang Johnny Lono Mulya. Keren nih, emang kalau jurnalis beda ya, menyusun kata-kata tuh beda. Mas Joni bilang gini, Jong, Martin seorang diri membobol tembok pertahanan VR46 Riders Academy. Bener, karena dia startnya gokil, bagus banget. Gokil. Aduh, Mas Joni, padahal ini ya, di depan tuh Akamsi semuanya, Pecco, Morbidelli, Iya, Bezzecchi. betul. Mas Joni tuh bener banget menganalogikan mereka sebagai tembok sebetulnya. Bisa-bisanya Martin startnya set gitu dari Itu, Jang. P4 loh dia. Ya kan? Jadi pada saat lihat hasil kualifikasi tuh aku pikir, ya ini Martin berat nih untuk bisa menang sprint. Ternyata kemudian pas ngeliat, buset ini ada apa? Ternyata ya itulah aku nggak ngerti nih. Ini anak-anak di Dokter tuh emang bukan apa ya, bukan karakter pembalap yang startnya Bagus. jago Iya, gitu loh. benar, Itu benar. dan bahkan saya nggak ngerti kemarin Mm-mm. tuh ya ini kan ya baik Peko Bagnaia, Ya, Franco Morbidelli, Bezzecchi udah sering main gitu di Misano iya. artinya udah ngerti dah bagaimana Latihannya di situ kendalanya, kondisinya mulu. apa. Betul, ternyata startnya katanya, iya spin dan itu kocak. Tiga-tiganya tuh bilang spin, spin. Jadi Betul. akhirnya dia agak sedikit nge-lag Mm-mm. melakukan start sehingga berbeda dengan Martin yang memang langsung mulus, Asli. langsung masuk ke di antara bertiga itu langsung Bobol tembok dia pertahanan. Ya, betul udah aja. nggak ada yang bisa nahan Martin, tapi emang itu fenomenal banget sih itu. Itu uh, asli, asli, ya asli. itu startnya bagus banget. Nah terus uh,
sayangnya Marco Bezzecchi bukan cuma startnya Iya. yang gak Betul. bagus, crash juga dia, ya Iya. kan? Dia crash, Di Gia juga crash, gitu. Dia Kalau ada crash, meme-nya betul. Valentino Rossi yang lagi begini, nah itu pasti keluar, ya kan? Terus padahal ini mereka berdua juga yang salah satu yang aku suka selama Misano ini adalah desain helmetnya kan beda-beda tuh. Kalau misalnya emang khusus Ya, rider-rider Italia semuanya beda, dan aku paling suka punyanya si Fabio Di Gia karena baru disco, dia ya, jadi disco ball gitu betul. tuh keren banget. Tapi sayangnya mereka berdua crash di saat sprint. Dan sebetulnya yang ini aku pengen tanyain, tapi ini kita kasih lihat dulu podiumnya Mas Joni. Podiumnya adalah milik Jorge Oke, Martin di P1, Pecco Martin, Bagnaia P2, dan oh iya ya. Franco Morbidelli P3. Cakep. Di Akhirnya ya Franco Morbidelli. Yang aku pengen tanya, apa yang kurang dari Pecco Bagnaia? Apakah dia nggak dapat front end-nya? Karena dia padahal nggak hujan. Beda loh, hari Iya, Minggu kemarin malah dia betul. sebetulnya bisa nge-push. Tapi Iya, memang Marc Marquez sudah out of this world ya, jadi nggak bisa dia ngejar Marc Marquez. Tapi betul, waktu hari betul. Sabtu aku ngelihat cara dia bawa motornya itu dia kayak kurang dapet feel-nya gitu. Dia nggak bisa se-smooth atau se-flawless kayak biasanya. Iya nggak sih Mas Joni? Ya kalau kita melihat sebenarnya ya lagi-lagi masih ada faktor dengan kondisi fisik yang Cederanya ya. tidak 100% fit, Jeng. Jadi Oke. dia sebenarnya masih pakai painkiller, tapi dia nggak Ya. umbar karena ya ntar jadi ini excuse gitu kok. Oh ini kalau ini, tapi sebenarnya kemarin tuh kalau kita melihat dari gaya Pecco setelah nyerang coba berusaha kelas maksimal mungkin sampai kemudian sadar entah itu painkillernya habis atau gimana, dia mengubah gaya balapnya. Karena apa? Kebanyakan itu kan dia kan sakit di bagian tulang kanan, Jeng. Iya, Sementara itu iya. Di collarbone-nya ya, kebanyakan Mas Joni. betul, meskipun nggak retak, tapi memang ototnya itu kayaknya masih kalau pamannya dia banting-banting dengan motor ini dengan cepat. Sementara kita tahu Misano ini changing directionnya begitu cepat, ini agak-agak sakit. Makanya kadang-kadang dia harus kompensasi nih di saat yang sakit ini dia kurangin. Itu sebabnya pada saat kemudian sadar, wah Martin is untouchable, ya udah deh, dia tetap coba untuk bertahan di posisi kedua, menjaga istilahnya ya nggak apa-apa lah, bisa mukul, tapi kondisi apa adanya, setidaknya masih bisa memangkas poin dengan Martin Ya. seminimal mungkin Ya. gitu. Jadi benar-benar saya masih melihat ya entah apa ya, ya kejadian apes atau gimana gitu, setiap ke Misano pasti ada aja kondisi yang membuat Iya. dia tidak 100% fit. Karena kalau pamannya enggak, saya yakin duelnya pasti bener-bener tutup menutup tuh, Jeng. Misano tuh lapangan mainnya Pecco banget gitu ya, backyardnya dia lah gitu, cuma 17 Betul, Jeng. kilometer dari range-nya Valentino Rossi, dan dia emang udah sering kesini. Kemarin aja kayak di World Ducati Week dia menang tuh di Race of Iya, Champions, saking dia udah apal makanya banget Jeng. sebenarnya Misano ini. Iya, Tapi emang kondisi betul, fisik betul. ya, dan emang masih kesakitan. Setuju. Orang kemarin waktu abis race Betul. aja pucet mukanya, ya kan? Gitu. Ya, jangankan dia, tapi kalau kemarin tuh memang kemarin tuh meskipun agak turun hujan, Ya. katanya kelembabannya tinggi. Itu semua pembalap ngos-ngosan ya, sampai seorang Marc Marquez di wawancara tuh sampai dia napas semburu sampai bilang, "Maaf, gue capek." Kayak gitu. Jadi Kebanyakan joget benar-benar sih Marquez. kondisinya luar biasa. Iya, benar-benar. Nah itu tadi adalah hasil sprint race-nya. Nah kita Sprint akan race. tarik nafas dulu ya, jangan kayak Marc Marquez juga nanti susah ngomongnya. Kita abis ini akan bahas langsung race di hari Minggu. Yuk. Iya. Ini dia review race yang kalian tunggu-tunggu. Tapi kita lihat dulu starting grid-nya yuk. Ini adalah Pecco Bagnaia ada di pole position, ada Franco Morbidelli 2, Marco Bezzecchi 3, ada Jorge Martin 4. Nah, Marc Marquez ini startnya di P9. Jadi kenapa langsung lompat ke situ? Karena aku ngambilnya pokoknya di top 3 klasemen. Ya kan? Iya. Ada Jorge Martin, Pecco Bagnaia, ada Marc Marquez. Enea Bastianini ini ada di 8 sebetulnya. Tapi Enea tuh nggak ngejar championship sama sekali deh, karena sebetulnya gamenya ini bisa bandul championshipnya antara Pecco, Martin sama Marc Marquez bahkan. Marc Marquez Ya, tapi nanti kita bahasnya nanti dulu. Nah, ini lengkapnya starting grid seperti ini. Nah, akhirnya kita ngomongin soal race di starting grid. Ya. Perkiraan cuaca adalah jam 3 sore waktu setempat akan turun hujan. Bahkan udah keluar tuh severe weather warning, extreme rain apa betul. Tapi nggak ada. Tapi sebelum warm up lap
turun deh hujan, udah semua udah kelihatan tuh di Iya, bagian depan motornya. rintik-rintik. Udah rintik-rintik. Betul. Tapi udah langsung dikeluarin ini juga ya Mas Joni ya, boleh masuk. Jadi pas warm up itu kan mereka akan keliling sirkuit tuh, lakukan warm up lap. Sebenarnya kalau mereka mau ganti motor boleh, tapi startnya dari pit lane, bener gak? Betul. Setuju. Kagak ada yang ganti, ya. Iya. Jadi kalau kalian kita Karena hujannya masih rintik-rintik gemes gitu, Jeng. rintik gemes gitu kan, jawil dagu banget gitu hujannya, gemes soalnya. Tapi sebetulnya kalau kalian perhatiin itu boleh kalau mau ganti motor di situ, tapi resikonya adalah mereka nggak boleh mulai dari starting grid. Jadi aturannya gitu tuh. Iya. Kalau udah dikeluarin pengumuman, oke, ini udah keluar bendera putihnya. Bendera putih bukan menyerah ya kakak, tapi untuk bendera bahwa menandakan ini adalah hujan. Jadi lu boleh ganti pas lagi warm up lap, tapi lo masuk, nah abis itu lo harus start dari pit lane. Tidak ada yang mau ambil resiko itu. Semua balik ke starting grid ya Mas Joni ya. Betul. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Martin memutuskan untuk masuk ke pit akhirnya untuk ganti? Kalau menurut Mas Joni, kenapa dia buru-buru langsung masuk? Sementara yang lain, gila gue deg-degan sebenarnya Mas Joni pas ngeliat, gila Peko nggak ganti, Marquez nggak ganti loh. Terus gitu. Menurut Mas Joni kenapa analisanya Martin melakukan? Jadi kemarin itu ya kenapa saya bilang bahwa pembalap itu di hari Sabtu tidak terlalu otot karena udah dapat settingan ban buat sprint race. Mereka tuh berpikir ke main race aja di hari Minggu karena memang udah ada informasi hujan. Di saat tengah hari itu hujan padahal cuaca panas dan kondisinya ini hujannya itu seberapa besarnya itu nggak ketahuan. Kan bisa aja hujannya mungkin lama atau mungkin hanya kilas begitu aja, itu yang belum ketahuan. Makanya kemudian balapan terjadi. Ya. Tanya Pak Guru. Apa? Kalau di F1 itu kan ada yang namanya radar cuaca ya, gitu. Jadi kalau nggak salah, ini juga aku anak baru sih F1 gitu. Cuman kalau mereka ada perkiraan hujan gitu, biasanya udah ketahuan tuh gitu sama si race engineer-nya ngasih tahu, hujannya cuman di bagian sebelah mana, cuman berapa menit. Nah ini nggak ada informasi kayak gitu. MotoGP nggak mau seperti sejelas itu Jang. Itu kan akan membuat istilahnya balapan nggak seru. Jadi semua lebih tahu. Oh iya. Jadi di saat kondisi seperti ini, Vim dan Dorna lebih menyerahkan kepada si pembalap karena pembalap yang akan lebih tahu kondisi di sirkuit, hujannya seperti apa, dan tinggal bagaimana memutuskan seperti apa. Nah kemarin itu Martin sepertinya memang ya kalau kita melihat pemicunya adalah race-nya Franco Morbidelli yang luar biasa karena ya kalau kita melihat loh kayaknya hujannya nggak gede, itu gede banget untuk di sektor dari 4 dan ke 1 itu cukup besar sehingga membuat ya grip hilang dan kejadiannya Franco Morbidelli crash di bukan pertama. Korban pertama tuh Franco ya sebenarnya. Betul. Nah sadar dengan kondisi seperti itu Martin pikir ini deras bakal lama nih, dia putuskan akhirnya dia ngambil masuk, ternyata kan ya kondisinya padahal ya hujannya pun makin reda dan ini membuat pembalap-pembalap yang masuknya cukup diuntungkan dan sebenarnya lagi yang paling diuntungkan lagi adalah saya kemarin langsung ngeklaim tuh, wah hati-hati nih sama Marc Marquez dan benar Marc Marquez mengungkapkan bahwa saat lap pertama kondisi hujan datang dia tuh udah bisa menyalip beberapa pembalap dan kemudian langsung di belakang si Francesco Bagnaia dan uniknya dia tuh bisa nyaman gitu di belakang Francesco Bagnaia karena entah racing line-nya ketutupan atau gimana, dia bisa ikutin waktu dengan cepat. Giliran dia nyalip, dia bilang, susah juga ya. Meskipun akhirnya ya kemudian kondisi cuaca membaik dan alhasil ya Marquez yang spesialis kondisi tidak terprediksi inilah mampu menjadi pemenangnya. Dan terlepas dari itu semua, ya patut acungi jempol, ini di luar dugaan loh. Iya. Dan makin membuat saya tuh ya yang yang itu loh yang Joni yakin nggak Marc Marquez pindah ke Ducati? Aku sih pengennya di Gresini ini Jeng, karena dengan Gresini menuai kemenangan bersama Marc Marquez ini tuh kayak istilahnya kejadian 2018 deh. Kenapa? Yang Lorenzo di Ducati ribut sama Claudio Domenicali, kemudian dia memutuskan cabut. Itu Polo Ciabatti yang bilang, sialan ini tuh istilah pernikahan tuh kita lagi sayang-sayangnya nih, giliran udah mulai sayang si Jorge Lorenzo cabut. Nah, ini kan keputusannya ya tahun depan Marc Marquez bukan di Gresini lagi. Dan seandainya padahal kalau pemain di Gresini terus dan menuai kemenangan terus, ini akan membuat ya seorang Marc Marquez bukan cuman
tampil memecahkan rekor-rekor baru, dan bahkan Jeng, dengan kemenangannya kemarin di Ducati, dia tuh pembalap pertama loh di era MotoGP 4 tak bisa menang di San Marino GP dengan 2 motor berbeda, dengan Honda Wah, dan dengan Ducati. dengan 2 motor berbeda, 1 Honda, 1 Ducati. Betul. Tuh, rekornya mah udah Iya. kalau urusan catatan rekor ya dibilangin nama Bapak cocok lagi Indonesia, Joni Lonomulya. Udah, gue aja suka, gak ada kepikiran sih kemarin ya. Ih gila sih. Nggak ada, Jeng. Nggak. Iya bener juga, Dan aku baru dan sadar. dan dia jadi pembalap istilahnya ya, yang Peko bilang, wah gua apal sirkuit. Mau Bezzecchi bilang, Franco Morbidelli bilang, bahkan Valentino Rossi yang istilahnya Iya. menang banyak aja sekarang terlewati. Dan sekarang Marc Marquez kemarin menang tuh menjadi di San Marino GP ya, dia 4 kali menang, mengalahkan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo yang 3 kali Nah, menang. kita garis bawahi, Ya, mengalahkan Valentino Rossi, menang di Misano. betul. Ya, udah senang. Tapi gini, sebenarnya ada satu hal yang menurut aku pinter juga kemarin di media Scrum, dia bilang, kenapa lo memutuskan untuk tetap bertahan di luar? Jadi Martin itu, pokoknya ada yang ganti motor tuh 5 orang ya, 5 rider ya? 5 orang, Mm-mm. Martin, terus Alex Alex Espargaro, Espargaro, Maverick Viñales, Alex Pedro Rins, Acosta. Kalau Pedro Acosta kan, Alex Rins, Pedro Acosta kan karena dia sempat jatuh patah. kan, udah hilang ini, betul. Jadi ada insiden juga tuh antara Pedro Acosta sama Franco Morbidelli, makanya Franco Franco paling kiri Morbidelli, patah, terus akhirnya juga sempat betul. crash, makanya akhirnya dia sekalian aja lah ganti motor gitu. Meskipun tidak membuahkan hasil ya, dari 5 rider itu yang Iya, dapat poin dari sejak dia ganti motor, apalagi Martin 2 kali dia masuk pit lane, 2 kali, ya iya Jeng. 2 kali dia ganti motor, Betul. dan dia itu kalah 1 lap sebetulnya. Hebatnya lagi dia masih tetap dapat poin 1. Ya, 1, lumayan. betul. Balik ke Marc Betul. Marquez tadi, tahu nggak dia pinter banget dia ngomong apa di media Scrum. Jadi guys, ternyata dia ngomong gini, kenapa gue memutuskan untuk tetap di luar? Gue tetap nggak ganti motor nih sama Peko aja. Iya, Gue percaya Akamsi aja. Kalau Akamsinya nggak iya, belok, nggak masuk ya gue di situ betul, aja. Tapi emang bener, Enya betul. Bastian ini juga bilang kan, gue tahu dari baunya nih Misano. Asik, dia bilang gitu ya. Jadi dia beneran bilang gitu loh gitu. From the smell, gue tahu hujannya nggak akan deras. Hujan, Peko juga bilang gitu, betul, emang betul. dasar anak kampungnya Iya, Misano gitu ya. Mereka udah tahu betul, kalau betul. hujan deras baunya beda nih sirkuit, katanya gitu. Ya kan? Tuh, Iya, Akamsi banget. setuju. Makanya Marquez bilang, gue percaya sama Akamsi aja. Kalau Akamsinya nggak ada yang masuk, ngapain gue masuk? Gue percaya sama anak lokal aja Betul, lah. Nah, pinter kan Marc Marquez. setuju. Makanya akhirnya dia, gue bertahan di sini. Nah, memang kita udah kenal ya, Mas Joni. Marc Marquez adalah seorang rider yang sangat jago, belum ada lawannya di mixed conditions. Jadi kemarin aku Betul. juga pas lagi, aku live Instagram tuh sama live TikTok juga. Aku bilang begitu, wah begitu udah pada mulai ganti motor, wah udah ini mah Marc Marquez gitu. Tapi Iya, aku nggak bisa ganti prediksi, udah dikunci di MotoGP Guru, nggak bisa ya. betul. Tapi menurut Mas Joni, ini kan back to back win dari Iya, Aragon kemarin, betul, dan ini betul. juga kemarin aku sempat ngeliat soal interviewnya Paolo Campinotti sama TNT kan, dia bilang pokoknya determinasinya Jorge Martin itu cuma satu, dia pengen menunjukkan kepada Ducati bahwa mereka salah pilih Marc Marquez. Ternyata Betul. hujan membuktikan sebaliknya. Ada Paolo Campinotti, gimana dong? Tapi emang luar biasa ya, Mas Joni. Ini tuh Iya, menurut aku emang bener-bener proses adaptasinya udah kelar. Dia setuju. cuman dia yang bisa mengekstrak kemampuan GP23. Apa yang menurut Mas Joni ini sebentar, yang aku pengen tanya ke Mas Joni adalah kalau Honda biasanya itu Marc Marquez yang mengendalikan RC213V-nya, ya kan? Betul. Kalau Ducati kan cara bawanya nggak kayak gitu, harus Enggak. exactly seperti yang diinginkan Gigi Dalinya. Tapi yang aku lihat dari GP23 justru dia kayak, kalau aku nggak salah, mohon koreksinya nih Mas Joni, dia justru melakukannya sama seperti dia bawa Honda. Karena kayaknya GP23 ini beda sama GP24. Iya nggak sih? Apa gimana? Sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya sempat dibahas oleh Martin dan juga oleh Francesco Bagnaia ya bahwa GP23 ini emang udah motor bagus. Oke. Jadi siapapun karakter pembalapnya itu udah cocok. Tinggal bagaimana emang butuh adaptasi seperti apa. Dan problemnya sebenarnya karakter adaptasi ini ya agak sulit. Bagaimana kita tahu Bezzecchi yang istilahnya klop dengan kemudian dapat 23 yang lebih kompetitif, dia agak kebingungan. Iya. Dan bahkan hampir semua pembalap yang 22 itu ke 23 itu kebingungan. Even itu
even itu adeknya Alex Marquez. Yang Nah udah duluan sementara pakai Ducati. betul, nah sementara Marc Marquez ini bener-bener nol kan, Ya. makanya dia agak istilahnya sering ke bawah-bawah bawa Honda RC213V, tapi kemudian pola itu dia ubah, Oke. dia pelajari semaksimal mungkin bagaimana dia benar-benar pelajari semua tombol, bagaimana dia benar-benar mempelajari oh bahwa right hand device itu mesti begini. Kita ingat juga gak waktu dia di Itali deh ada Dani Pedrosa, kok lihat Marc Marquez bahwa mengoperasikan right hand device itu aneh gitu. Orang-orang sih setelah lepas dari tikungan baru diaktifkan, dia enggak, dan bahkan sempat kejadian dia crash kan. Nah, di Ya. situ dia belajar. Artinya inilah seorang Marc Marquez itu yang selalu saya pantau tuh, dia melakukan kesalahan itu benar untuk bisa mendapatkan oh ini saya salah, oh di sini motor ini bisa saya Tapi dicoba semua maksimalkan. gitu ya. Coba bukan istilahnya salah tuh karena memang ya kadang-kadang ada yang bilang, oh gue nggak tahu, kayaknya dari data sih gue nggak, dia nggak pernah tuh Jeng. Artinya Emang dia bener-bener ya sengaja. salah tuh betul. Nah dari paruh musim kemudian yang kita harapkan dia mestinya menang di Sachsenring, dia juga sebenarnya kan targetnya Sachsenring Jeng. Iya benar. Ternyata bubar. Bubar. Kemudian di Red Bull Ring juga dia sempat optimis, bubar, dia tahan. Artinya tidak terlalu memaksimalkan, jangan terlalu percaya diri dengan setting yang ada untuk mempersiapkan balapan kemudian. Nah sekarang itu saya melihat Marc Marquez itu udah mulai terbiasa membagi setting untuk sprint race juga untuk main race. Kemarin tuh kalau kita lihat di awal practice pertama itu dia di tuh dengan istilah udah optimis pakai medium dan soft. Makanya di sprint dia pakai itu. Nah, di balapan karena kondisi sebenarnya dia kalau cuacanya mungkin ya mirip-mirip dengan sprint race, dia tuh pakai medium soft jam karena kemarin tuh udah terdaftar semua medium soft. Teko ganti Turun juga lah tuh, tuh. ya. Betul, Teko ganti pakai last minute. medium. Betul. Karena apa? Kalau medium soft hujannya deres agak sedikit continue, agak lama lah, agak panjang, mungkin ya bisa menghasilkan maksimal. Kemarin kan bener-bener Peko tuh sadar ya, akan sih Jeng, bau Iya. hujannya nggak hujan gede, Iya makanya bener. Peko mengambil medium. Ya kan, Nah, kita bukan anak Italia, jadi kita nggak relate gitu pas Peko sama Enea bilangnya ini baunya beda. Beda gimana kalau kita mau hujan sama aja, bau tanahnya, katanya gitu. ya itu bener Jeng, kalau mamanya ya kita tanya ke anak-anak kampung tuh pasti gitu Jeng. Iya. Kalau wah ini mah nggak akan hujan gede, Iya. apa bau airnya nggak kecium Iya, gitu, bau air iya. Jeng. Itu. Oh jangan-jangan Peko dari Sunda tuh. Ya kan? Kayak anak Gitu Bandung Jeng, ngomongnya. betul. Iya. Betul. Oke, nah Nah dari situ saya melihat bahwa Marc Marquez ini ya itu tadi makin tune in dengan Ducati Desmosedici 23. Iya. Makanya saya tadi pertegas, sayang nih dia harus tahun depan ke Ducati pabrikan. Kalau tetap di Gresini, wow banget nih, dan mungkin ya tanda petik sebenarnya bisa mengubah istilahnya negosiasi, karena kan kita tahu Marc Marquez itu kan sebenarnya mau diboyong ke Pramac, cuman gue nggak mau Pramac, mendingan gue di Gresini. Ya udah di Gresini aja, dan saya rasa kalau sana di Gresini dia tetap akan menciptakan banyak rekor yang terbaru, apalagi kan dengan keputusan Marc Marquez pindah ke Gresini ke pabrikan tahun depan, dia tuh menjadi pembalap Spanyol paling cepat di Gresini cuma semusim. Iya. Yang lainnya tuh lebih dari 2 musim. Bagaimana ada Stefano Berno, ada Alvaro Bautista dan Alex Pagos paling lama. Bahkan adanya sendiri kan cukup lama. Iya. Maksud saya itu tadi bukan terlepas kemarin tuh, wah ini itu yang saya pikirkan tuh bahwa seandainya Marc Marquez bertahan di Gresini kemudian tune in dan bagus, ini akan jadi ya apa ya? Bukan hanya semata-mata bagus buat MotoGP, tapi bagus buat pemberitaan, bagus juga buat Gresini yang saya lebih kecenderungan apa? Gresini itu ya boleh dikatakan banyak sponsor Indonesianya loh, bisa aja kan? Iya. Bisa aja sering-sering ajak Marc Marquez ke Indonesia. Jadi supaya gitu. Sebenarnya itu sih. Iya, supaya Kemenparekraf mungkin nanti punya budget buat bayar hosting fee. Idi, betul. Sentil dikit ya kan. Tapi sebenarnya aku bener juga sih pas Mas Joni cerita. Gak tepat banget juga kalau dibilang cara Marquez membawa GP23 itu sama kayak dia bawa Honda. Sebenarnya enggak, tapi memang GP23 menjadi keluar potensinya karena riding style-nya dia. Karena terbukti emang dia yang paling bagus di antara semua yang pakai GP23. Jadi memang
ada benernya, meskipun sebetulnya kalau aku balik-balik lagi tadi pas Mas Joni ngomong, iya ya dulu waktu dia tuh bawa Honda, emang beda ya, dia tuh mainin badannya banget gitu. Ducati tuh emang nggak bisa digituin Betul. gitu. Ducati tuh Enggak, emang betul. emang harus kitanya ngerti banget motornya mau apa gitu. Beda sama Honda. Kalau Honda bandel banget deh, pokoknya emang Bandel. kayak ibaratnya kalau rodeo gitu ya, Mas Joni ya. Iya, Nah, betul Honda tuh betul. kayak gitu. Nah, sementara kalau Ducati itu kayak kuda yang udah jinak sebetulnya, Jinak, harus tahu cara betul. bawanya gitu. Urut Setuju, aja, tapi setuju. lo punya kemampuan yang memang harus tahu gimana cara handle si kuda ini. Gitu sebenarnya. Analoginya kurang lebih kayak gitulah. Nah, akhirnya ini adalah hasil race-nya ya, teman-teman. Jadi hasil Betul. race-nya adalah milik Marc Marquez. Nomor 1 Mark Pecco Marquez. Bagnaia P2 dan Enea Bastianini P3. Tapi menurut Pecco Bagnaia dengan kondisinya dia yang nggak 100% fit, ya P2 itu udah paling pol dan yang paling maksimal Betul. yang bisa dia berikan sebetulnya. Setuju. Dan ini adalah klasemen sementaranya. Jorge Martin masih memimpin, tapi dari 23 poin gapnya sekarang menjadi 7 poin aja, makin 7. deket. Pecco Bagnaia 2, 305 dan Marc Marquez di posisi ketiga 259. Sebenarnya Bastianini sama Marquez juga beda cuma 9 poin. Bastianini Betul aja. 250. Tapi ya Mas Joni, aku mau tanya. Jadi kemarin aku tuh ngeliat sebuah artikel dari aku lupa. Kayaknya yang nulis Louis Duncan, kayaknya. Kalau aku nggak Berarti salah. iya, Autosport ya kayaknya deh. Tapi dari resign dia dari Autosport, katanya capek. Oh iya. Jadi gini, tapi ini menarik sih gitu. Kan kalau Ducati itu dari tahun 2022 aja katanya ada tim order. Yang mana? Iya. Terus intinya dia menulis kalau misalnya mau ada tim order itu harusnya sekarang di tahun 2024. Iya. Kenapa? Betul. Karena Martin lagi leading championship. Iya. Terus kalau Betul. kita lihat dari hasil selesai semua seri nih, berarti kan Semuanya sekarang udah tinggal seri. 7 seri tersisa ya Mas Joni ya. Iya. Pecco udah 6 kali DNF. Iya. Martin cuman 3 kali, Marquez Betul. 4 kali. Iya. Martin tahun ini menurut aku sangat mengerikan karena dia begitu konsisten, begitu sabar. Betul. Dia kalau nggak bisa, udah deh, gue nggak maksa. P2 pun oke, poin aja gitu. Pinter nih, Iya. jadi dia udah menjadi Jorge Martin yang sangat berbeda sama tahun-tahun sebelumnya. Nah, masalahnya dia kan mau pindah nih ke Aprilia ya. Jadi ancamannya adalah plat nomor 1 ini bisa aja terbang ke Aprilia. Aprilia, Ya kan? betul. Nggak ada efeknya apa-apa, bukan berarti Aprilia juga langsung jadi bagus, kagak gitu ya. Iya, Tapi setuju. gengsi, ini masalah gengsi, apalagi buat pabrikan Ducati yang memang katanya dicontek sama Aprilia gitu ya. Aprilia itu kan mirrornya ke situ banget. Jadi masalah gengsi, bukan nggak ada apa-apa gitu. Jorge Martin dan Aprilia juga belum tentu sebagus sekarang. Tapi dengan adanya fakta bahwa nomor 1 ini bisa dipasang di motornya Martin di Aprilia, itu bikin Ducati tuh sebenarnya agak sedikit terganggu. Masalahnya kalau pakai tim order nih harusnya, apa yang mau lo kasih tim order? Martin pindah, ya kan? Franco Morbidelli nggak sekencang itu dan nggak konsisten itu. Enea Bastianini juga pindah. Enea Bastianini teman satu timnya pindah juga. Marco Bezzecchi pindah juga. Ya kan? Itu. Fabio Di Gia, ya orang kemarin di Qatar aja tahun lalu, gue mau race buat gue sendiri, ya kan? Iya. Jadi Pecco ini bisa dibilang dia bener-bener berjuang sendiri, ya nggak sih Mas Joni? Iya. Ya kalau kata lagu itu all by myself dia. All by myself. Tapi gimana ya Mas Joni? Kalau aku sih jujur aku deg-degan. Meskipun kalau aku, gue mah sukanya kalau Jorge Martin yang jadi juara dunia karena seru aja, ya kan? Jadi sebenarnya ini permasalahan yang diungkapkan oleh Louis Duncan ini kan sebenarnya efek dari kekisruhan Ducati yang mengumumkan segala rupa itu, kemudian sampai akhirnya berbuntut Pramac Racing pun memutuskan untuk tidak jadi Ducati pabrikan. Ini udah pertanda gitu. Artinya pada saat dia mau melakukan tim order pun pasti lu kemarin bubarin gua, ngacak-ngacak gua. Sekarang gua terima. Itu problemnya. Dan yang kedua adalah tentu akan jadi aib. Gak akan mungkin jaga-jaga tuh misalkan, iya nih gua di tim orderin sama Ducati. Malu kan Ducati juga. Iya. Jadi sekarang memang alhasil ya mengerahkan semuanya ke masing-masing pembalap. Dan kita sempat bilang bahwa Pecco Bagnaia saat tahun untuk menjadi juara dunia ketiga kalinya ini
bukan seperti tahun pertama atau tahun kedua gitu. Lawan-lawannya ya di bawah dia. Ini sekarang enggak, semuanya equal, dan bahkan ini yang ya dari 2 press conference terakhir Ya, nih 4 orang mulu yang dihadirkan. Dan ini memang 4 orang ini yang bisa membikin ini ngacak-ngacak kondisi bandul. Pascal Bagnaia. Bener. Betul. Nah, Termasuk tadi kita belum sebut lagi-lagi Mas Joni, Alex Marquez. iya, Kan emang Ducati juga betul. dong. Tapi gak Iya. bisa lu perintah-perintah. Nggak Kemarin aja udah bisa. berantem. Terus Marc Marquez, Iya. lu mau minta sebenarnya Apalagi. kayak kemarin nih di Aragon. Peko DNF. Memang harusnya dia berterima kasih kepada Marc Marquez ya. Karena apa? Iya. Karena ngambil poinnya Martin, ya kan? Dan dia yang Betul, menang gitu. betul. Tapi ya Marquez juga nggak bisa lu mintain tolong juga sebenarnya. Ya. Ya apalagi sekarang dengan kemenangan kedua Ya. beruntunnya dan sekarang poin tinggal 53. Apapun bisa terjadi, Jeng. Even Marquez Bisa masih nanti punya kesempatan jadi juara dunia. betul. Kalau seandainya mungkin duel keduanya nih, duelnya makin panas nih, Marquez cari untung gitu, crash. Kan bisa 25, 50, 3 poin. Ini benar-benar sebenarnya yang membuat yang sempat terpikir oleh aku tuh Jeng pada saat pembubaran Ducati segala macam tuh ini Iya, gitu loh, Jeng. benar. Jadi sebenarnya kalau umpamanya saya melihatnya kemarin kenapa kekeh Enea Bastianini dengan Peko Bagnaia, biar Bastianini bisa bantuin gitu Iya. loh, John. Iya sih. Dan yang berikutnya adalah ya saya masih tahu kalau umpamanya ya the brotherhood of Artistic Racing Team pasti masih ada. Nah ini Iya. kan udah mulai bagus juga gitu loh, John. Iya. Jadi ya sekarang udah dibubarin, bodo amat deh Jeki. Gue udah bukan brotherhood sih brotherhood gitu, gue udah fokus nih. Ini yang saya rasa ya menambah mungkin tanda petik Ya. ya di 7 ronde nanti ke depannya ini akan menjadi seru. Siapa yang bikin salah itu yang rugi. Asli. Siapa yang bisa memanfaatkan kondisi dia yang akan berada di posisi yang terbaik. Jadi sekarang Mungkin seru aja saya harapan sih. banget karena gini, jadi teman-teman pedokru juga jadi bisa lihat gitu ya bahwa jadi juara dunia itu ternyata bukan hanya sekedar menang melulu di setiap race, Iya, tapi sebetulnya membuat betul. kesalahan sesedikit mungkin itu juga penting karena lo nggak mungkin juga, hampir tidak mungkin untuk bisa menang di semua seri di 22-22-nya atau 21-21-nya itu hampir nggak mungkin ya kan. Jadi gimana Betul. caranya bisa mengoptimalkan di setiap seri sebetulnya gitu. Nah, ini kan sebetulnya kita break dulu, minggu ini nggak ada race, baru minggu depan Betul. lanjut Misano, langsung lanjut Mandalika nih Mas Joni. Iya. Akan ada tes di hari Senin, hari ini nih, apaan yang mau dites ini semua ngetes nih ya berarti ya jadwalnya? Betul, tes. Paling tidak sih karena udah fly away round, mereka akan fine tune seperti apa sih kondisinya, dan juga santer kabar ya itu untuk merekam atau mencari inputan untuk persiapan motor yang buat dites di Valencia. Oh langsung nih, jadi udah mulai Kan dari Misano. Oh berarti ya Mas Joni bilang katanya mau Marquez cobain GP25 di sini juga? Iya. Oh oke. Meskipun tidak plak-plak langsung, ini paling mungkin sebagian partnya, Iya. atau mungkin ya didampingi oleh Mikel Piro, begini loh. Oh kalau gue nanti mungkin dari info yang ngobrol-ngobrol ini di aplikasi, biar nanti motor yang prototipe 25 buat Marc Marquez seperti apa di Valencia itu sudah ada. Oke. Baik. Jadi kita tinggal tunggu aja nanti hasilnya gimana ya. Pokoknya buat fine tune. Terutama mungkin PR-nya buat Aprilia. Karena Maverick Vinales juga udah bilang katanya agak takut sih gue nih udah mau masuk Crown Asia. Karena solusinya belum ada untuk mesin RSGP yang sangat panas. Ini di Eropa aja dia udah kepanasan. Karena Eropa juga emang lagi panas. Tapi dia juga pas udah bilang aduh dia udah mulai masuk ke seri Asia nih. Amsyong Eke gitu kan. Karena belum ada solusinya. Romano Albesiano pun juga memang dari sejak winter testing di Sepang emang gue belum cari solusinya gitu. Jadi tahu deh Mas Joni sebelum kita tutup best moment Mas Joni apa? Saya Franco Morbidelli. Sebenarnya kalau mama kejadian nggak hujan tuh mungkin dia bisa duel fight 1, 2, 3 tuh sama Peko Bagnaia dan juga Jorge Martin. Cuman sayang hujan mengubah semua situasi. Nggak apa-apa, dicoba lain kali lagi ya Franco Morbidelli. Masih ada 2 minggu lagi. Masih race di Misano juga, masih di kampung halaman kamu juga. Jadi harusnya bisa. Kalau aku ada 2 lagi. Yang satu, 2 boleh ya Mas Joni ya. Satu, boleh lah. Itu sebenarnya pas Jorge Martin baru hampir nabrak Peko Bagnaia ya. Terus dia agak berdiri gitu kan, agak naik gitu ya duduknya.
ternyata bisa dihindari ya hal-hal seperti itu ya. Jadi ingat ke yang mana tuh Jeng? Oh, yang kemarin ya? Nggak pernah ada. Oh iya iya. Nggak cuma itu jadi, oh ternyata bisa menghindari. Iya, Bisa. betul. Aku cuma bilang gitu Betul. aja. Betul. Terserah Iya. netizen nanti mau bilang apa. Terus satu lagi, aku juga aku mau ngasih apresiasi buat Marc Marquez yang memberikan dia posting memberikan kontribusi dedikasi ini untuk Fausto Gresini. Jadi memang kayak waktu interview aku sama Carlo Merlini waktu tahun lalu di Mandalika gitu kan. Jadi aku nanya sama dia gimana rasanya mau kedatangan Marc Marquez. Gila, kita udah kayak ketiban bintang jatuh nih gitu. Udah pengen gelar red carpet pokoknya karena ini memang kesempatan yang langka banget bisa dapetin seorang maha bintang seperti Marc Marquez datang ke tim yang kecil seperti tim Gresini yang udah hampir bubar karena Gresininya meninggal gitu. Terus yang menjalankan sekarang adalah istrinya Nadia Padovani dengan segala macam keterbatasan gitu ya. Dananya tuh nggak segitu banyaknya loh soalnya, ya kan? Gresini tuh, jadi begitu dapat Marc Marquez tuh udah bener-bener luar biasa. Makanya dengerin Jonny Lono Mulia harusnya jangan kemana-mana. Bertahan, ya kan? Nah race-nya berikutnya adalah tanggal 20 sampai 22 September 2024. Ya Mas Joni ya. Oke. Nah, Mas Joni, berarti kalau next race-nya kira-kira apa yang akan terjadi? Ini Peko apakah udah mulai 90% fit mungkin atau janjian udah 100%? 100% saya rasa karena memang kemarin kan setelah hanya seminggu dan dia bahkan kan seminggu itu karena kondisinya sakit tidak terlalu banyak berlatih. Iya. Ya mungkin istirahat dulu nih, mungkin ntar lebih fit dia akan balas sih. Nah, cuman tinggal bagaimana kan Martin pun dengan kondisi kemarin istilahnya, wah gue salah, gue mestinya mengikutin Peko gitu. Iya. Makanya aku bingung sama Martin tuh. Dia selalu bilang kan, wah Peko ngapain, gue ikutin. Nah kemarin kok enggak, itu yang sempat deh. Ada apa nih gitu atau gimana? Saya harapkan sih ya lagi-lagi Martin bangkit dan ya kejutan Marc Marquez kita tunggu karena sebenarnya sejarahnya adalah terakhir dia menang tuh Emilia Romagna. Ini ketemu lagi Emilia Romagna yang dia menang, ini apakah akan menjadi comeback terbaik 3 kali menang beruntun? Ini akan sangat luar biasa. Gila ya. Jadi netizen. Jadi ya kemarin ya Mas Joni sebagai penutup. Oh jangan lupa kita masih ada giveaway. Jadi ini episode terakhir kalian bisa ikutan giveaway-nya karena udah makin mepet sama Mandalika karena takutnya yang menang di luar kota. Jadi aku tuh pengennya kalian bisa pakai t-shirt Ducatinya pas lagi nonton ke Mandalika atau mungkin ke Sepang deh gitu ya. Jadi silakan pokoknya ditonton, di-share juga sebanyak-banyaknya dan di-share ke sosial media. Udah aku bikinin highlights juga di Instagram. Pokoknya kalian harus ikutan dan jangan lupa buat like dan subscribe juga. Tapi Mas Joni, untuk sebagai penutup ini seru deh, menarik. Jadi kemarin aku tuh Grace ini kan posting reels waktu Marc Marquez masuk ke Parc Fermé. Terus udah gitu aku tuh ngasih emoji, bahkan bukan nulis apa-apa. Aku ketik emoji doang. Emojinya ada si orangnya pakai topi party gitu, terus udah gitu ya gitu, terus ada hati warna biru Gresini gitu sama ada roketnya. Udah kagak ada tulisan apa-apa. Kemudian itu membuat banyak komen yang ngapain lo ikut-ikutan di sini? Bukannya lo fansnya Peko, bukannya lo itu. Yang lucu adalah menurut aku ya, adek-adek, jangan ya dek, jangan, beneran deh. Karena ini kan rider idolanya lagi menang, ya nggak sih Mas Joni? Betul. Kita lagi melihat reels di mana account tim tempat Marc Marquez berada sedang merayakan kemenangan ridernya. Dan ini adalah rider idola kalian juga. Ngapain lu malah fokus ngebully gue di situ gitu, ya kan? Yang mana sebenarnya gue juga memberikan apresiasi juga. Jadi inilah kalau misalnya yang menurut aku penonton Indonesia itu jangan bikin malu beneran ya, apalagi itu di lapak orang. Ya nggak sih? Itu masalahnya tidak menempatkan posisi pada tempatnya gitu loh Jeng. Kalau mau protes atau apa langsung aja ke akun yang bersangkutan dan gitu loh. Kalau protes, kalau memang aku misalnya nyelain gitu ya Mas Joni, paham lo orang ini aku juga bilang emang keren, emang fenomenal kok gitu. Jadi ya mari kita belajar bahwa selalu diingat untuk menutup pedok kali ini nggak apa-apa, nggak suka, nggak apa-apa emosi gitu ya. Tapi ingat ini cuman MotoGP, yang ridernya aja jangan-jangan nggak tahu kalau kita hidup.
Jadi nggak usah dibelain segitu-gitunya amat, biasa aja. Setuju, Ya, setuju, kita setuju. menangin rider, saldo kita nggak nambah, kita nyalain rider, saldo kita nggak kurang. Ya nggak Mas Joni? Iya. Aja santai aja. Terima kasih loh Mas Joni sudah menerangkan keluh kesah Sama-sama, aku Joni. juga, curhat kecil dikit-dikit Iya. ya kan. Kita ketemu lagi insya Allah Betul. minggu depan. Terima kasih banyak Insya Allah. teman-teman Pedokru, sehat-sehat semuanya. Kita update juga deh apa yang dites, tapi minggu depan kita balik lagi di Pedok. Minggu Oke? depan. Betul. Bye. Bye.